Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Trisoniana dari SD Negeri Cileuweung, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kelas A 10 1 2 3 Jabar dengan fasilitator Tia Suidaningsih, kelompok B1 dengan pengajar praktik Dende Nataliawati. Berikut adalah tugas aksi nyata pada modul 1.4 saya, yaitu tentang budaya positif. Pada aksi nyata 1.4 ini, saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Berikut adalah video ketika saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, juga rekan sejawat saya di lingkungan sekolah tempat saya bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala yang saya hormati beserta Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala kerjasamanya di hari ini. Saya akan menyampaikan satu materi yang sudah saya pelajari, dan salah satu aksi nyata yang dituntutnya itu adalah mengimbaskan materi ini baik di kelas maupun di sekolah. Judul dari modulnya itu adalah budaya positif. Saya itu calon guru penggerak angkatan 10 bersama Ibu Fasilitator Tia Suidaningsih dan Ibu PP Ibu Dende Nataliawati. Nah, sebelum kita mengawali materi, marilah kita melakukan satu aktivitas ini. Aktivitasnya itu namanya cobalah buka. Ya, cobalah buka. Mungkin ini yang sebelah kanan boleh bertiga, ini berdua, yang sebelah sana bertiga. Tugasnya yang pertama adalah kita mengepalkan tangannya masing-masing. Kemudian ada dua tugas. Yang pertama, yang mengepalkan tangan itu yaitu kita untuk mempertahankan kepalan tangan kita, karena di dalamnya itu terdapat sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Namun kita juga punya tugas untuk menggoda rekan di samping kanan kiri kita untuk membuka kepalan tangannya dengan berbagai cara. Terserah badai sapertos kumaha. Mungkin nanti boleh dengan diheureyan, boleh dengan dibujuk atau dikeleketek dan lain sebagainya. Kita mulai mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya boleh dengan bujukan atau apapun. Nanti mau dibuka gitu ya. Ya, 1, 2, 3 kita mulai. Ya. Ya, semuanya mengepalkan dan membujuk orang lain untuk membukanya. Oke. Adakah yang terbuka tangannya? Tidak. Ada tidak? Tidak. Mengapa Bapak Ibu mempertahankan kepalan tangannya? Karena sangat berharga. Tapi mungkin tidak kalau misalnya kepalan tangan itu terbuka. Jika mungkin suatu hal terjadi, entah itu dikelik-kelik atau lain sebagainya, mungkin. Tapi itu pun kalau misalnya kita berusaha lebih besar untuk menutupnya, terbuka tidak? Tidak. Nah, jadi dalam salah satu budaya positif diawali dengan seperti halnya kita berpikir bahwa hal yang menarik atau yang berharga itu adalah kepalan tangan kita. Kita sebisa mungkin akan mempertahankan ini tidak terbuka. Kalau misalnya kita mengizinkan orang lain membukanya, maka kita akan membukanya. Tapi kalau misalnya perasaan dan pikiran kita tidak mengizinkan, maka apapun yang terjadi akan tetap ditutup. Nah, untuk beberapa teori kontrol ataupun respon, ada beberapa miskonsepsi yang disampaikan oleh psikiater pendidik namanya Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Choice theory itu menggambarkan bahwa ketika
choice itu pilihan, teori itu ada teori. Jadi ketika misalnya kita melakukan sesuatu hal, entah itu perilaku atau misalnya itu pemikiran, secara sadar atau tidak kita tuh mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi bukan karena Abi mau gara-gara orang itu saya melakukan ini, tidak. Padahal diri kita yang mengizinkan orang itu untuk mengontrol diri kita. Ada 4 miskonsepsi di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang kita berpikir murid bisa berubah ataupun tidak berubah karena kita. Padahal tidak seperti itu. Dia mau berubah karena dirinya sendiri. Kalaupun dia nurut kepada kita, itu karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Jadi ketika murid dikontrol guru, itu namanya ilusi. Ilusi itu bukan hal yang sebenarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang kita untuk membuat peserta didik kita melakukan sesuatu, kita melakukan penguatan positif. Dibujuklah, ada pinter, ada kasep. Mungkin untuk waktu jangka yang pendek itu berhasil, tapi kalau untuk jangka waktu yang panjang, mereka itu akan ketagihan untuk terus-terusan dibujuk dan diberi penguatan yang positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa ketika kita misalnya ada anak yang melanggar, kita pasti membuatnya merasa bersalah, seakan-akan seperti kenapa kamu melakukan ini, padahal ini kan aturannya seperti ini, berarti kamu sudah salah dan lain sebagainya. Seakan-akan membuat anak tersebut merasa sangat bersalah, padahal itu adalah miskonsepsi dan itu pun tidak efektif. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya, jadi siapapun tidak punya hak untuk memaksa. Tadi kalau misalnya teori kontrol itu ketika kita dikontrol oleh orang lain, berarti diri kitanya yang mengizinkan. Kalau kita tidak mengizinkan, ya tidak akan bisa untuk dikontrol orang lain. Untuk materinya cukup panjang, tapi saya akan coba bawakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seefektif-efektifnya. Yang selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu dia akan berlaku A ketika ada responnya A gitu. Berarti itu responnya berasal dari luar atau eksternal. Sementara di budaya positif ini diharapkan sesuatu itu terjadi atas motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi dia tidak bergantung lagi kepada orang lain, entah orang melakukan A atau tidak, dia tetap akan melakukan hal yang baik menurut dia. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma ataupun sudut pandang kita. Ini menurut Stephen R. Covey. Satu hal yang mengawali materi ini adalah tentang disiplin positif. Makna kata disiplin mungkin kita sering kali mendengar kata disiplin. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin biasanya identik dengan apa? Mematuhi peraturan, betul. Sikap, ada aturan, kemudian kalau misalnya ada aturan yang dilanggar, biasanya kita melakukan sesuatu untuk anak tersebut kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, Diane Gossen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin positif ini diharapkan punya motivasinya internal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Tadi sudah ya. Nah, untuk makna disiplin ini cukup panjang, tapi coba kita lihat yang saya berikan stabilo kuning, bahwa disiplin itu seringkali dihubungkan dengan hukuman. Padahal dalam suatu teori nanti akan dibahas di dua hal terakhir, hukuman itu harusnya menjadi alternatif terakhir. Bahkan kalau bisa jangan digunakan sama sekali, karena hukuman itu sebetulnya tidak efektif dan justru menimbulkan suatu nilai atau makna mendalam. Dia tuh jadi aku teh gagal, bersalah, dia tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki gitu. Dulu kita waktu pengisian PMM ada yang mempelajari modul tentang restitusi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Bahkan Ki Hajar Dewantara pun menyatakan
untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah hal yang menjadi tujuan akhir dan menjadikan suatu budaya nantinya terwujudlah budaya positif yang kita inginkan. Nah, untuk mewujudkan suatu budaya positif ataupun disiplin positif tadi, kita tentunya punya nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Misalnya kalau untuk di pendidikan Indonesia, terutama sekarang kurikulum Merdeka, kita mengenal nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan ini kita percaya sebagai suatu nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan dalam pembelajaran. Seperti yang sudah kita tahu, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Jadi nilai ini kita percayai dan ingin kita wujudkan. Nah, menurut Diane Goosen juga, ketika kita melakukan suatu perilaku atau dikenal dengan motivasi perilaku manusia, ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan suatu motivasi yang paling rendah. Saya tidak melakukan ini karena takut dihukum ini, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika saya melakukan ini, imbalannya apa ya? Gitu. Ini tingkatannya lebih tinggi dibanding yang tadi. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah ataupun pengakuan. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan suatu motivasi eksternal, mohon maaf. Jadi mereka akan melakukan jika lingkungannya itu memberikan stimulus yang seperti apa responnya, maka nomor 1 dan nomor 2. Nah, diharapkan motivasi perilaku yang timbul di budaya positif itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Misalnya kayak tadi, kita ingin beriman dan bertakwa, berarti kita motivasi perilakunya, perilaku apa yang ingin kita lakukan. Itu tidak memerlukan stimulus dari luar, karena itu merupakan motivasi internal. Dan yang ketiga inilah yang diharapkan muncul di peserta didik kita. Nah, ada suatu studi kasus. Jadi untuk dari mungkin 4 modul yang sudah saya pelajari, modul budaya positif ini adalah beberapa yang sangat kontekstual dan dekat sekali dengan pembelajaran kita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri katanya, atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh, mungkin kita bisa membayangkan ya, dan mungkin saya utamanya pernah melakukan hal itu gitu. Tapi mungkin beda ya, kita mah mungkin cuma coba ke depan dan lain sebagainya. Tapi kan kelas itu jadi makin gaduh dan anak-anak yang lain ikut menghakimi orang tersebut gitu. Nah, mari kita jawab bareng-bareng. Ini tidak usah ditulis, tapi mungkin nanti boleh diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju itu mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Boleh dijawab, boleh langsung, boleh ngotret sedikit. Nah, kita di sini sudah mengenal selain hukuman ada konsekuensi. Manawi, siapa yang mau menyampaikan? Ya. Nah, betul. Mohon, Manawi Ibu Bade.
Setuju atau tidak? Dan yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Bu Sinta mau mencoba? Saya tidak setuju karena itu ya secara tidak langsung memang menghakimi, kemudian membuat anak itu malu dan di penjara ya dari terus itu merupakan Konsekuensi. Yang lain satu lagi mungkin boleh Ibu? karena dengan perilaku bapak gurunya pada kita itu biarkan Dia ke depan dan dia menunjuk hidungnya gini. kita sudah menghakimi anak salah dan anak tersebut pasti di depan teman-temannya perilaku kita itu seorang guru itu kan sudah mempermalukan dia. Saya setuju. Nah, dalam suatu hal yang mungkin ini juga terjadi di kelas kita, mungkin juga kelas saya, apakah Anda setuju? Berarti tidak setuju ya. Kenapa? Karena tadi menghakimi ya Ibu ya, mempermalukan. Dan kalau tadi menurut Bu Sinta ini hukuman konsekuensi. Kalau menurut Ibu Aat konsekuensi. Nah, berarti apa ya perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nanti kita jawab bareng-bareng. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan di kelas ataupun sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, namanya juga untuk menciptakan budaya positif, berarti ketika ada pelanggaran itu mengancam budaya positif tersebut. Harus kita lakukan sesuatu gitu ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan, meninjau ulang tindakan penegak peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini diperkenalkan suatu metode lain yang dinamakan restitusi. Jadi untuk tindak lanjut dari pelanggaran tersebut ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, waktu itu pernah dibahas, saya ingat Pak Nandang dan Bu Sinta kalau tidak salah modulnya tentang restitusi. Bu Gina, ini restitusi apa? Saya baru saja menginjak awal dari pembelajaran modul itu. Jadi ketika hukuman kita langsung menjudge anak tersebut, konsekuensi berbeda. Restitusi diberikan kesempatan anak yang melakukan salah itu untuk memperbaiki dirinya sehingga dia balik lagi ke kelompoknya itu dengan kondisi yang lebih kuat dan memiliki tujuan gitu. Ini menurut Diane Goosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini yang mencari solusinya itu adalah muridnya, namun kita fasilitasi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita kan ingin menjadi orang seperti A. Sebetulnya anak-anak ketika ditanya kalau kamu digituin sama teman kamu mau nggak? Nggak Bu, ngartos kadinya nama kita ini. Ini nanti penjabarannya akan ada lebih lanjut di belakang. Nah, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu diberikan tanpa alasan yang jelas. Jadi dan nggak nyambung, kayak tadi kan Iva nggak merhatiin, tapi kenapa hukumannya harus nunjuk dan dia ditertawakan? Apakah dengan seperti itu di pembelajaran matematika yang akan datang Iva ini akan lebih rajin? Tidak, yang ada dia trauma dan dia pasti tidak akan suka dengan Pak Seno itu. Seumur hidupnya saya dulu pernah ditertawakan gara-gara Pak Seno memberikan hukuman. Jadi itu akan memberikan traumatik yang mendalam. Nah, kalau dengan konsekuensi, makanya untuk hukuman itu dinamakan identitas gagal. Jadi anak itu ya udah gagal aja gitu, langsung dicap gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi disebutnya identitas sukses. Bedanya konsekuensi itu kita sepakati di awal sebelum terjadi pelanggaran. Misalnya, oke anak-anak, kalau yang gak ngerjain PR, apa ya konsekuensinya? Dikasih soal Bu 5, dan ini pun tidak diberlakukan sepanjang hari. Kalau hukuman, kamu mengelilingi lapang 5 kali, atau misalnya kamu hormat bendera sepanjang hari, jadi lama banget gitu. Kalau konsekuensi kita udah ada deal-dealan, jadi ada perhitungan.
Menurut kamu melanggar yang mana? Kita kan sudah bahas sebelumnya, anak kan akan lebih upami diuihkeun deui. Kita kan sudah pernah diskusi. Nah, kalau untuk restitusi, anak diberikan pilihan. Untuk restitusi nanti ada penjelasan tersendiri melalui langkahnya, ada langkah segitiga restitusi. Dari banyaknya penjelasan ini mungkin yang akan di-highlight yang ada dotnya, yang ada titik warna merah. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak nurut kalau hukuman. Jadi kita tuh memaksa murid untuk nurut sama kita, apapun yang terjadi. Kebayang kalau lari 5 keliling, alimbu tidak bisa, harus gitu, karena itu dihukum. Sedangkan kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Karena kan kalau konsekuensi itu kesepakatan bareng-bareng. Sementara kalau misalnya restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi nanti murid diberikan menurut kamu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu. Dia yang akan memilih. Misalnya terlambat, berarti kamu kenapa terlambat? Karena tidurnya malam, Bu. Kenapa tidur malam? Gitu. Jadi nanti akan terus-terusan ada dialog yang mengantarkan dia menemukan solusi atas dirinya sendiri. Kita hanya mendorong saja. Nanti langkah untuk restitusi akan ada di belakang beserta contoh penerapan yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, kemudian untuk restitusi pun jadi anak itu tidak diberikan waktu untuk menjawab. Tetap saja kita berikan peraturannya kan seperti ini, kamu sudah melanggar, kamu salah. Nadanya pun biasanya untuk hukum itu lebih tegas, lebih tinggi nadanya. Kalau untuk konsekuensi biasanya nadanya lebih netral. Jadi kita tidak tegas gitu ya, biasa aja, nanya biasa. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih gitu. Sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Restitusi itu nanti akan berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, dulu waktu di awal pembelajaran kita selalu diingatkan buat keyakinan kelas. Tapi kita juga kadang untuk apa nanti kelanjutan keyakinan kelas ini digunakan untuk apa gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak memandang siapa yang salah, yang pasti kita harus bareng-bareng memperbaiki masalah ini. Terus kalau misalnya untuk yang hukuman juga ada seperti bukan ancaman ya, tapi memang awas ya kalau nanti kesiangan lagi, awas ya. Jadi kita tuh ya sebagai penghukum gitu. Kalau misalnya konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Tapi dengan ada yang lakukan apa yang saya katakan, dengan ada yang netral. Kalau untuk restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Karena kadangkala ketika seseorang itu melakukan sesuatu hal yang negatif, sebetulnya orang itu tidak mau melakukan hal tersebut dan pasti ada alasan. Untuk hukuman itu konsep diri yang buruk, sementara untuk konsekuensi dan restitusi merupakan konsep diri yang baik dan konsep diri yang kuat. Untuk hukuman itu dibuat guru, sementara untuk konsekuensi dan restitusi itu dibuat oleh guru dan murid, sedangkan restitusi itu dibuat oleh murid. Jadi kalau restitusi mah ya karena dialognya kita memberikan kepada dia, ya untuk dia juga. Untuk hukuman itu pasti menyakiti karena biasanya berbentuk fisik ataupun verbal yang tujuannya untuk itu gitu. Sementara kalau untuk konsekuensi itu biasanya membantu. Kalau untuk restitusi itu biasanya menguatkan. Nah, ada studi kasus lagi. Ada yang bersedia membacakan? Silahkan. Neng mau? Bu Anita boleh?
kita lakukan di kelas. Mungkin saya juga kayak yang duluan istirahat gitu kan, itu mirip-mirip ya Bu ya, kayak pemberian penghargaan. Nomor 1 dulu, apakah yang terjadi? Jadi Bu Anas punya murid dikondisikan dengan stiker bintang, suatu saat Bu Anasnya tidak masuk. Ternyata Pak Heru ini tidak tahu Bu Anas itu punya hal tersebut gitu, makanya anak-anaknya langsung, bukan langsung ya, kembali lagi tidak tertib gitu. Kita langsung ke nomor 2 mungkin ya. Kan tadi ada 3 teori motivasi. Menghindari ketidaknyamanan hukuman, ingin imbalan penghargaan, dan yang ketiga menjadi orang yang dia percayai sesuai dengan nilai kebijakan. Untuk kasus ini berarti yang mana teorinya, yang ke-1, kedua atau ketiga? Kedua, berarti anak-anak mengharapkan imbalan. Kira-kira ada cara lain tidak selain cara itu supaya anak-anak itu lebih rapih? Ada cara lain kira-kira tidak? Nah, membuat kesepakatan kelas berarti ketika kesepakatan kelasnya sudah ada, diperbarui kesepakatan kelasnya. Kalau kesepakatan kelasnya kan bisa ditempel, siapapun bisa lihat gitu. Sementara kalau stiker bintang kan jarang ada yang tahu. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ketika saya membaca ini, oh ternyata, dan mungkin ketika saya juga dulu pernah, misalnya kita diberikan tugas oleh entah atasan, entah misalnya kita mengikuti suatu perlombaan, kita kan tidak diberikan imbalan yang seperti apa gitu, tapi kita kayak toh-tohan banget. Aduh, ini kayak challenge buat kita. Beda halnya ketika bantuan lah ngetik 10.000 gitu. Itu kan kayak 10.000 masa kieu we. Berarti itu kayak melihat dengan penghargaan 10.000 itu berarti menurunkan kualitas yang ada pada diri kita. Padahal kalau nggak dibayar, ngapunten atuh bantosan misalkan, itu mah kayaknya akan lebih toh-tohan kita untuk itu. Jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Mungkin tidak selamanya buruk, tapi kalau bisa diminimalisir karena anak akan ketagihan untuk diberikan penghargaan dan juga menghancurkan potensi. Jadi kalau untuk dihukum oleh penghargaan ini dibatasi. Jadi saya dikasih imbalannya segini, berarti potensinya juga udah segini aja gitu. Padahal kan bisa lebih dari itu. Nah, hal yang penting untuk menciptakan suatu budaya positif adalah adanya suatu keyakinan kelas. Saya dan ibu-ibu juga pasti sudah punya keyakinan kelasnya masing-masing. Namun saya juga sebelum mempelajari modul ini, saya jarang gitu kayak, coba kamu melanggar yang mana, berarti harus seperti apa, jarang sekali. Setelah mempelajari modul ini, anak-anak pun tanpa saya bimbing dan saya tanya, Bu, si Anu melakukan anu berarti melanggar yang ini ya Bu, gitu. Yang warna kan ada warnanya kalau di kelas saya. Ada yang warna hijau ya Bu dilanggarnya gitu. Yang mana itu apa yang itu tuh. Jadi kita akan lebih mudah untuk memberikan atau memfasilitasi mereka untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya namanya juga keyakinan kan, kalau apakah Panandang yakin terhadap istrinya misalnya ya, yakin, apakah percaya, kan itu abstrak, tidak bisa dibuktikan. Kalau ini kan handphone yang ini, kalau keyakinan kan kepercayaan gitu. Nah, sama halnya dengan kesepakatan juga, walaupun ada di tempel di kelas, kan itu abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalau misalnya kita dilarang terlambat, jadi jangan ada kata dilarangnya, datang tepat waktu gitu. Karena kalau ada kata dilarang itu, kalau dalam ilmu psikolog katanya, ketika kita melarang anak misalnya, jangan naik-naik. Yang anak dengar itu yang pertamanya, yang di akhirnya aja, naik-naiknya aja. Jadi dia akan melakukan hal kata-kata yang terakhirnya saja katanya. Dan itu akan lebih memberikan suasana yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya yang universal aja. Misalnya kalau untuk menghargai poinnya apa, kalau untuk gigi apa, betul Bu. Jadi
poin-poin itu, tapi nanti penjawantahan dari itu bisa kita sepakati kemudian. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Iya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Iya ya, jangan yang memberatkan banget. Jadi yang realistis gitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kalau untuk di kelas tinggi, saya waktu itu memberikan kesempatan untuk anak-anak, misalnya apa yang akan kita yakini atau harapan kelas kita apa. Kalau untuk kelas rendah mungkin bisa diberikan pilihan, kayak mungkin ada kertas dipotong-potong, nanti menurut mereka apa yang mereka yakini ditempel di depan. Tapi mereka menganggap itu buatan kita loh, gitu. Jadi ketika kita, ini kan buatnya bareng-bareng waktu itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah mungkin ini yang saya juga baru mau akan laksanakan. Keyakinan kelas itu tidak baku setahun harus seperti itu. Kalau dalam waktunya kemudian ada hal yang perlu dibenahi, kita tinjau ulang. Anak-anak kemarin ternyata ada beberapa yang tidak masuk ke keyakinan kelas kita atau harapan kelas kita. Mau dimasukkan yang kemarin, oh boleh Bu, nilainya apa? Berarti direvisi. Gitu. Jadi tidak harus 1 tahun, bahkan bertahun-tahun keyakinan kelasnya itu. Sama halnya seperti supervisi ya Bu ya. Itu pun kan memerlukan sesuai dengan rapat pendidikan setiap tahun beda. Jadi bisa terus-terusan diperbarui sesuai kebutuhan. Betul Ibu. Nah contohnya untuk keyakinan kelas ini, kalau untuk kelas 1 biasanya kata-katanya lebih mudah dipahami, karena kan kelas 1 pemikirannya masih konkret gitu. Untuk yang kelas 5 seperti ini, jadi ini untuk yang kelas 7 atau 1 SMP. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Kadang kan anak-anak belum tahu, oh itu keyakinan kelas kita, gimana cara atau perilaku apa yang mencerminkan keyakinan kelas ini dan tidak mencerminkan gitu. Perlu adanya suatu penguatan di awal minggu. Nah, ada studi kasus lagi. Ada yang bersedia untuk membacakan? Di SD sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas datang padanya dan menghadapi yang seringkali meminta pertolongan mereka dengan paksa. Jika anak Malak. Ibu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Beli melakukan hal itu? Ada yang minta makanan mungkin, ada yang minta uang mungkin. Ya, ini sangat kontekstual sekali di lingkungan kita. Manawi Bapak Ibu nu kantos gaduh pengalaman serupa? Menurut saya alasan Mangga Ibu. menurut Anda kira-kira apa alasan menurut saya seperti halnya yang selama ini terjadi kebanyakan itu kan ini kasus pemalakan ya, kasus pemalakan itu biasanya karena anak kekurangan misalnya anak kekurangan, bisa kekurangan bekal, bisa kurang makan atau lapar, jadi mendorong dia untuk melakukan hal yang tidak baik tersebut. Apa yang harus ada tentu saja yang harus atau yang saya atau yang guru harus lakukan adalah menanya anak tersebut dengan kepada yang baik, apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa mempelajari bagaimana dan memahami keadaan anak tersebut. Ya berarti ada kekurangan, berarti ada hal yang tidak tercukupi ya Bu ya. Betul. Nah, kita beranjak kepada 5 kebutuhan manusia. Ketika seseorang berulah,
biasanya, atau misalnya attention seeker atau ingin diperhatikan orang lain, itu sedang ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan itu dia melakukan hal itu gitu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah yang warna putih di tengah, bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival, kebutuhan pokok baik psikologis maupun biologis. Kalau untuk psikologis ya seperti halnya kebutuhan pokok, ada pangan, sandang, dan juga papan. Untuk kebutuhan biologis, kebutuhan yang dilakukan oleh suami istri. Itu juga sama untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan ini juga kebutuhan untuk kompeten, kemudian terampil, diakui bahwa dia punya kompetensi tersebut, itu juga merupakan kebutuhan. Jadi ketika orang ingin tampil, ya memang dia sedang memenuhi kebutuhannya gitu. Kadang kan kita isi eta meni tampil wae, meni narsis, meni centil, kadang kayak gitu. Dan mungkin kebutuhan setiap orang beda-beda, ada yang kebutuhannya terlalu tinggi mungkin gitu ya. Nah, selanjutnya kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi humoris atau humor itu juga adalah suatu kebutuhan. Ketika kita merasa lega, merasa senang, merasa lingkungannya nyaman, itu juga memenuhi suatu kebutuhan kita akan kesenangan. Kemudian diterima. Diterima itu kebutuhan psikologis. Jadi yang kebutuhan biologis itu hanya yang bertahan hidup, sisanya itu psikologis. Kebutuhan psikologis, koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian. Ini berhubungan dengan kita di komunitas tertentu. Kadang atau misalnya kita terhadap pasangan dan lain sebagainya. Muhun ibu, jadi merasa diterima. Kadang kita ketika dicuekin di suatu lingkungan tertentu udah nggak enak gitu. Kok si eta nyuekan abi, salah apa? Berarti itu kebutuhan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebebasan. Ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, pilihan, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ketika sesuatu hal terjadi, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dan dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kita punya bayangan dunia berkualitas masing-masing. Impian di masa depan atau mungkin visi kita diwujudkan menjadi sesuatu hal yang dunia berkualitas. Budaya positif ini atau kita sebagai guru ini memiliki niat ataupun maksud supaya budaya berkualitas, dunia berkualitas anak-anak itu ada kita di dalamnya, ada andil kita di dalamnya. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kalau dunia berkualitas itu adalah abstrak yang kita bayangkan gitu, ataupun yang murid-murid kita bayangkan, dan kita memiliki andil untuk memberikan pemahaman-pemahaman bermakna. Seperti halnya yang sudah dibahas sebelumnya, murid itu punya garis yang samar itu, maka kita untuk menebalkan itu untuk membangun dunia berkualitas mereka. Nah, dalam suatu permasalahan ataupun penegakan peraturan, kita akan mengambil suatu langkah. Langkah apa yang akan kita ambil dikenal dengan posisi kontrol. Kita mau memposisikan kita sebagai posisi kontrol apa? Ada 5 posisi kontrol. Ada pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jika penghukum, itu biasanya kemungkinan muridnya juga marah ketika kita hukum. Walaupun dia nurut, dia pasti marah dalam hatinya. Kata-katanya biasanya dengan nada tinggi. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu mah selalu, ada kamu pasti gitu. Kamu mah selalu unggal dinten seperti gitu. Nah itu secara tidak langsung adalah kita mengambil posisi diri kita sebagai penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini yang tadi. Jadi kalau penghukum mah kata-katanya negatif, nadanya tinggi, dan ya dia harus nurut apa yang kata kita. Tidak diberikan belum. Mohon mirip-mirip seperti itu Ibu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini saya pribadi mungkin sering melakukan ini. Kayak nadanya tuh lembut, tapi sebetulnya sakit. Kata-katanya itu lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Kamu gak kasihan dengan orang tua kamu? Nah, ini sebetulnya kata-katanya seperti positif, mengingatkan hal-hal atau yang kita yakini dan positif. Tapi anak akan merasa, aduh aku tuh ternyata sesalah itu, aku setidak berharga itu gitu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ataupun bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, ini kadang juga sering saya lakukan. Jadi untuk merasa dekat dengan anak didik itu kadang kita harus memposisikan sebagai teman. Ternyata posisi kontrol ini pun kurang efektif secara teori. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya, ayolah bantu bapak, nanti bapak dimarahin sama ibu kepala gitu. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini buat kamu misalnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, kayak ke temen CS gitu. Posisi teman ini menyebabkan ketergantungan. Misalnya Bu Tita memposisikan teman dengan saya, misalnya saya muridnya. Saya akan ketergantungan bertemannya hanya dengan Bu Tita. Dengan guru lain saya tidak mau. Jadi ketika Bu Tita tidak ada, maka tidak akan nurut kepada guru lain. Mungkin untuk ketergantungan dan dianya bisa nurut itu bagus gitu. Tapi kan tidak selalu nanti setiap tahun itu akan dengan Bu Tita terus-terusan. Kita harus melepas kemelekatan kita dengan murid kita gitu. Yang keempat itu pemantau. Kalau pemantau ini sangat mengandalkan hitung-hitungan, kayak pemberi konsekuensi. Kamu tahu kita kesepakatannya apa? Gitu. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab untuk atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Dia hanya seperti itu, memantau aja gitu. Dan yang terakhir yang sangat disarankan itu adalah posisi manajer. Posisi ini yang akan memfasilitasi peserta didik ataupun murid melakukan langkah-langkah segitiga restitusi yang akan dibahas setelah ini. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa yang kita yakini, keyakinan kelas berarti balik lagi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti halnya manajer, ya dia memanage supaya anak ini motivasi internalnya lebih bagus gitu. Ini nanti akan lebih dibahas di yang terakhir. Nah, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi adiknya yang menjawab dan adiknya yang berpikir, harus seperti apa ya? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Jadi kalau untuk di manajer, dia memfasilitasi aja sesuai dengan keyakinan yang sudah diyakini. Ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi. Merupakan suatu hal yang sangat direkomendasikan
yaitu mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kemudian memberikan motivasi, perilakunya itu adalah motivasi ingin menjadi orang yang lebih baik dan juga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika ada salah, posisi kontrol yang diambilnya adalah manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sama halnya seperti segitiga, ada 3 sudut, 3 sisi. Sisi yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi bisa kita kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan salah. Biasanya kalau anak sudah distabilkan identitasnya, membangkang pun kayaknya nggak akan saya melakukan ini. Nanti ada videonya di belakang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu padahal bisa ya melakukan lebih buruk gitu. Jadi kadang ketika anak ditanya, kamu tuh sebenarnya bisa lebih baik dari ini, tapi kamu tuh nggak ngelakuin, itu seakan-akan ditegaskan bahwa dia tuh nggak bisa lebih baik. Tapi beda halnya ketika kamu tuh padahal bisa ya lebih buruk dari ini, tapi kamu nggak ngelakuin itu ya. Iya bu, berarti dia tuh ngerasa, oh saya tuh masih bisa ngontrol diri saya, padahal saya tuh bisa lebih buruk, saya tuh berarti masih bisa lebih baik dengan posisi ini teh gitu. Dan dengan posisi ini pun anak-anak teh ngerasa bahwa dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Kamu pasti punya alasan kan? Apa alasan kamu melakukan ini? Dia akan mengungkapkan. Tapi selain dengan kesalahan itu, kamu bisa nggak dengan cara yang lain misalnya? Dia juga akan menjawab. Langkahnya itu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita punya keyakinan kelas yang kita sepakati kan? Iya, kamu melanggar yang mana? Berarti kedepannya kamu mau seperti apa dan lain sebagainya. Untuk yang menstabilkan identitas atau stabilize the identity, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika seseorang berbuat salah, misalnya dia berkelahi dengan temannya, ya dia melakukan hal terbaik yang dia bisa lakukan. Dia membela dirinya karena dirinya berharga untuk dia. Menurut dia itu betul gitu. Nah, makanya kita nanti stabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Kadang saya pribadi juga lupa menanyakan alasannya apa, kedepannya kamu bisa seperti apa. Yang terakhir, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita langsung ke sininya aja. Untuk menstabilkan identitas atau stabilize the identity, beberapa hal atau karena segitiga restitusi itu merupakan percakapan, ngobrol, tapi biasanya ya 4 mata gitu, enggak banyak orang. Jadi dipanggil anaknya, diajak ngobrol. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, kamu berhak marah, karena kan kamu tadi diherian berhak marah. Tapi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri ketika melakukan itu? Kabayangnya kurang kali menuju ngambek, tidak pasti lo diam, orang ditaruh bari menjawab nyabu dok. Jadi dia merasa kita ada di pihak dia gitu, padahal ya kita juga netral juga ke korbannya, misal kalau dia pelaku. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi yang sudah disampaikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya bu, tapi kamu gak ngelakuin itu. Enggak, misalnya dia nonjok sekali, padahal kamu bisa nonjok 5 kali ya. Iya, kenapa ya sekali budak karunya misalnya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi ketika ada konflik, pasti dia sedang melindungi dirinya sendiri gitu. Ini diidentifikasi oleh saya, hampir semua konflik seperti itu. Ketika ada pertentangan, pasti dia tuh melindungi diri dia, melindungi apa yang berharga untuk dia. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap baru ini tentunya yang lebih baik. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita nanti lihat ke keyakinan kelas kita. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kedepannya kamu mau kayak gimana? Ini ternyata anak-anak tuh menjawab dan sepolosnya anak-anak gitu. Ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Sebetulnya ini harusnya skenarionya saya buat, tapi kebetulan di hari itu anak saya ada yang melanggar 2 orang. Yang pertama Neng Sri, yang kedua Vano. Yang pertama ini Neng Sri ini udah masuk kelas, dia nyumput di bawah meja sambil makan seblak, cai seblak. Nah bu, sana seblak, cai seblak. Nah, kok update di video? Ini videonya. Nah, pulang sekolah ketika yang Adi nih, yang lainnya sebetulnya lagi nonton videonya. Tapi saya ngobrol sama Neng Sri aja. Saya tanya, kenapa Neng Sri makan seblak ketika udah masuk? Kabur rubel bu, ya kan harusnya gimana disimpan? Bu, mun tadi emam seblaknya kabur tiis. Ya enak ya makan seblak ya Neng Sri ya. Iya. Beli di mana seblaknya? Dia ngerti itu tidak baik katanya. Dia juga tahu itu tidak baik, tapi dia lakukan dan bisnis sebelakang kabur tiis saurna teh. Yang kedua ada Giovanno. Giovanno itu sebetulnya anak ini tuh kalau misalnya dilihat kasat mata mungkin tidak nurut, mungkin sering nawal dan sebagainya. Tapi saya merasa dari awal sampai sekarang kalau mau kelas 5 itu progresnya terlihat gitu. Mungkin dari kepatuhannya, dari ngerjain tugasnya yang tadinya mungkin tugasnya telah dikerjakan, ayeuna mah sakedik-sakedik ada gitu. Nah di kasus ini dia tuh punya slime nama bos ageng kieu di omeh kudu tuh di video. Nah ini videonya. Mau keliling, bagaimana coba? Menuju matematika. Coba bagaimana? Tidak, dia mah tidak menyadari bu, dan teman-temannya juga agak lama ngehnya. Mau lebih baik lagi, cenah itu dianya teh menjawabnya teh. Tadi apa yang abang lakukan ketika bertanya menjadi matematika? Ini tuh di belakang teh anak-anak nonton sadar. Slime. Ya, kenapa kamu memainkan slime? Seru bu, cenah gitu. Berarti ada kesenangan yang sedang dia penuhi. Kalau tadi Neng Sri mungkin kebutuhan apa bu? Makanannya mungkin belum warung, jadi terus keburu dingin gak enak gitu. Di akhir saya akan sedikit kuisis paper mode yang pernah saya lakukan di kelas, tapi sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Cekap ya. It's time to quiz. Saya akan membagikan satu orang satu
berhadiah. Berhadiah Bu, berhadiah dadar gulung. Satu lagi. 2, 3. Oke, ini salah satu alternatif kuis yang interaktif dan menyenangkan di kelas. Saya pernah pakai dan anak-anaknya nagih terus, tapi emang agak ribet karena harus ada infocus, harus ada laptop dan harus ada handphone. Jadi di sini di pojok kanan kiri depan atas bawah ada huruf di sini A B C D di atas atau di ininya ada. Nah, nanti akan ada pertanyaan. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya A berarti huruf A-nya harus di atas. Gini. Setiap kode bakalan beda-beda. Jadi jangan lihat ke temannya, tapi harus liatin kodenya ke depan ke arah saya. Nanti saya scan. Ini, ya. Kalau B berarti B-nya yang di atas, betul. B di atas. C-nya di atas. D-nya di atas. Tampilnya? Ya. Nah, kuisnya tentang yang tadi. Kita yang mana dulu ya? Kemudian bisa kedap. Kedap deh Ibu. 6 menit lagi Bu. Jam sarapan itu. Masih loading. Ya, kita bergabung. Sebentar. Ya, diangkat ya Bapak Ibu ya. Kita coba mungkin tidak banyak lah, tidak semuanya. Nanti akan terlihat siapa yang berhasil di scan. Sudah? Diangkat saja. 1. Barcode-nya diarahkan kepada saya. Tuh, yang ada itu di sana sudah ada nomornya. Bapak Ibu nomor berapa? Tuh yang betul P5. Bu kesini Bu, liatinnya Bu, barcode-nya kebalik. Gambarnya di payun. Nah. Oh, yang salah, yang betul hanya Bu Sinta. Oke, belum lama berarti. Tuh restitusi. Oke, yang pertama itu baca dulu soalnya. Ya, so belum kalau belum. ABCD Bapak Ibu. Oh, ABCD. Diputar Bu, ininya diputar. Ibu jawabannya menurut Ibu ABCD. A berarti Anda di luhur, Kak. Nah, gini. Berarti jawabannya A kalau gini. Sudah? Nah, saya pindah dari handphone. Yuk, 1, 2, 3.
P3 betul, P4 betul, P5 betul, P7 betul, P9 betul, P12, 11 sama P10 juga betul. Satu lagi udah. Berarti di puncak klasemen ada P5. Siapa Bu Sinta P5? Satu lagi. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Itu posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bapak ini? 1, 2, 3. Betul. P1, P2, P3, P4 betul. P5, P7, P9, P11, 12 betul. Atau Bapak Ibu, demikian kegiatan pada hari ini. Mungkin nanti untuk yang paper mode-nya bisa kita pelajari bareng-bareng. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Cukup ya. Jadi intinya untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah itu butuh banyak aspek. Ada posisi kontrol yang harus diambil, teori motivasi, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dunia berkualitas, dan juga nilai-nilai kebajikan. Itu semua mudah-mudahan bisa kita capai bareng-bareng untuk mencapai visi dan misi SDN Ciliwung di hari kita dan juga terwujud di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih atas segala partisipasinya. Akhirul kalam saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya adalah video ketika saya memvalidasi dan memperbarui kesepakatan kelas.
Jangan sampai kalau misalnya ibu sering mendengar pengulangan belajar. Belajar itu merupakan salah satu bentuk usaha atau ikhtiar. Aku ya sedang atas pintar mau belajar. Tapi kan manusia itu ada lupa. Ya, nanti sama Bu Gina LKS-nya boleh dibawa dulu untuk beberapa, mungkin untuk hari ini pelajaran apa
Siap? Siap. Apalagi sebentar lagi kelas. Nanti dilihat siapa yang dari perilaku, dari kemampuan yang meningkat dari semester 1. Untuk semester ini nanti rapotnya dibawa oleh orang tua. Jadi Bu Gina akan menyampaikan bagaimana perkembangan psikologis di kelas 4, perkembangan dari naik feel misalnya, semuanya nanti disambung. Ya, kita sudah membahas, kebetulan tidak akan lama, 10 menit. Waktu itu kita sudah membahas beberapa hal yang akan kita perbaharui di kesepakatan kelas kita. Ada 3, masih ingat nggak? Apa yang pertama? Nah, dilarang menyontek, makan, dilarang minum, tidak dilarang pergi kelas. Caranya yang baik. Yang kedua, tadi apa lagi? Dilarang mencontek. Awet belajar. Apalagi satu lagi? Jaga kesehatan. Jangan sakit. Jangan sakit. Ya kalau sudah sakit ya itu mah berarti sudah ada akibatnya sebelumnya. Jaga kesehatan. Bisa mungkin jangan sakit. Nah, tapi nanti sama ibu itunya diperbaharui, nanti ditempel walaupun kita sudah ada di akhir semester. Tapi tetap ya, ini menjadi beberapa penilaian sikap perilaku untuk nanti dirapor. Kalau misalnya kalimatnya sama tapi jangan ada kata dilarang. Misalnya Bu Gina jangan berlabas. Artinya sama tapi jangan ada kata jangannya. Misalnya Bu Gina ganti datang tepat. Kalau misalnya yang ini dilarang makan dan minum di kelas. Jadi kalau makan dan minum harusnya di mana? Ketika apa? Berarti kita ganti kata-katanya dengan makan dan minum ketika istirahat. Jadi kalau misalnya sebelum masuk kelas pokoknya makan dan minum. Kalau di rumah mah boleh lah. Kalau di rumah kan bukan kesepakatan kelas, namanya kesepakatan rumah. Kalau dilarang mencontek, dilarang mencontek. Ya, contek ketika dilarang mencontek, tapi kata dilarangnya harus dihilangkan. Yang sering dipakai yang baik. Tidak boleh. Jangan ada kata tidak boleh. Jangan. Percaya pada diri orang lain. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Misalnya, izin nyampe ke Alif, pasti ke Alif betul. Nah, selanjutnya adalah akan ada video mengenai tanggapan murid terkait manfaat kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan kita perbarui bersama. Dengan adanya kesepakatan kelas jadi lebih baik dan teratur. Kesepakatan kelas membantu kita belajar dan bermain dengan aman. Kesepakatan kelas membantu lebih nyaman dan damai, membuat kelas aman dan bersih. Kesepakatan kelas kita membantu agar kita lebih rukun dan saling menyayangi. Kesepakatan kelas membantu agar tidak ada kecelakaan di kelas. Berikut adalah refleksi saya mengenai kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah saya dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juni 2024 bertempat di SD Negeri Ciliwung, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, juga operator sekolah. Kegiatan berjalan dengan lancar, alhamdulillah, kondusif, kooperatif, baik dalam pematerian maupun refleksi dengan menggunakan kuisis paper mode di akhir kegiatan. Semua guru antusias dan bersemangat. Demikian tugas aksi nyata pada modul 1.4 saya mengenai materi budaya positif, dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.